Polda Metro Jaya dibantu TNI dan Satpol PP menggelar operasi yang dinamakan Operasi Penyakit Masyarakat atau PEKAT. Operasi tersebut bertepatan dengan waktu pemberian surat perintah pertama kepada warga Kalijodo untuk mengosongkan dan membongkar bangunan dalam tempo 7 hari. Operasi PEKAT malam ini rencananya akan difokuskan pada razia senjata tajam, minuman keras, dan preman di kawasan Kalijodo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai operasi tersebut, kita segera bergabung dengan reporter Yuliana Wen, Muhammad Reza, dan Rinto yang saat ini telah berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Ya, Yuwil, seperti apa hasil operasi PEKAT yang dilakukan Polda Metro Jaya pada malam hari ini? Andra, baru saja usai dari operasi kepolisian yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti bersama dengan tim dari Turn Back Crime, yang dimana mereka tadi menyusuri seluruh kawasan Kalijodo mulai dari Jakarta Utara, kemudian masuk ke kawasan RW 5 dan juga masuk ke kawasan Jakarta Barat. Adapun tadi memang dalam operasi kepolisian malam hari ini Krisnamurti sempat berbicara kepada warga dan juga dari beberapa yang memang ditemukannya ini adalah warga-warga yang masih KTP-nya ini bukan adalah KTP Jakarta, namun adalah orang-orang yang dari daerah. Kita akan saksikan percakapan Krisnamurti bersama dengan warga yang masih ada di Kalijodo. Jualan apa? Es. Jualan apa? Oh, berburu ada yang beli. Warung tempat lain. Kampung Macul, tengah laku. Gak ada laku dari beli. Oh, tutup. Dari beli. Gak ada. Gak bakal ada. Tutup. Ya? Cuma itu tadi saya makan. Hampir aja saya razia. Ya, Andra, beberapa warga yang memang tadi diwawancara oleh Krisnamurti ini masih yang banyak sekali yang masih berasal dari daerah. Mereka ada yang buka toko handphone, ada yang buka warung ataupun warteg di kawasan Kalijodo ini. Dan bisa saya informasikan, Andra, bahwa dari pantauan kami sejak sore tadi, memang untuk beberapa toko-toko dan juga warung-warung yang ada di kawasan Kalijodo ini, beberapa di antaranya memang sudah memindahkan barang mereka, baik etalase, kemudian kasur-kasur mereka. Tadi kami juga melihat juga ada truk yang sudah mengangkut barang-barang dari warga Kalijodo yang memang mungkin sudah memutuskan untuk mengikuti perintah dari Pemprov DKI Jakarta setelah hari ini telah melayangkan surat peringatan pertama. Dalam kapasitas surat pertama itu adalah 7 kali 24 jam. Andra. Ya, Yuwil, lantas seperti apa tanggapan masyarakat pasca keluarnya surat peringatan bagi warga untuk pindah dari kawasan Kalijodo? Ya, Andra, ini tentunya ada berbagai respon dari masyarakat yang berada di Kalijodo ini. Pasalnya memang tidak semua di Kalijodo ini adalah orang-orang yang memang melakukan aktivitas prostitusi. Namun juga ada pemukiman-pemukiman warga yang memang mereka tinggal di kawasan ini. Tentunya tadi sore pada saat kami memantau di kawasan ini memang ada beberapa warga yang diwakili oleh kuasa hukum yakni Rasman Arif Nasution yang menyatakan bahwa ingin berdialog dengan Pemprov DKI Jakarta yang dimaksudkan adalah Gubernur DKI Jakarta Ahok, yang dimana mereka meminta adanya suatu solusi nantinya yang disetujui oleh kedua pihak, baik dari warga ataupun dari pemerintah, yang diharapkan nantinya ada solusi konkret tanpa harus menggusur mereka dari kawasan ini. Namun memang dari keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat kawasan Kalijodo ini sebagai ruang terbuka hijau, tentunya ini menjadi satu komitmen pemerintah untuk mengembalikan ini sesuai dengan undang-undang, dan dimana nantinya seluruh bagian dari Kalijodo baik dari kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara ini nantinya akan dibuat menjadi ruang terbuka hijau. Dan memang di sini sepertinya ada dua kubu, di mana dari kubu Daeng Aziz tadi juga sempat warga memasang spanduk yang menyatakan bahwa kami meminta ganti rugi berupa tanah dan bangunan. Nah, ini ada dua sisi di mana ada warga yang meminta untuk tetap menetap, ada warga yang memang ingin meminta ganti rugi tanah dan bangunan. Namun untuk spesifikasinya bagaimana nantinya ujung dari konkret komitmen pemerintah untuk menggusur warga, ini memang nantinya masih berjalan sampai 10 hari ke depan, di mana nantinya setelah SP1 ada SP3, SP2 yang bernilai 3 kali 24 jam, kemudian SP1 1 kali 24 jam. Dan tentunya kita berharap bahwa nantinya ada suatu solusi yang terbaik baik untuk warga dan juga dari pemerintah yang juga sudah menyediakan alih profesi dan juga tempat untuk warga Kalijodo yang tentunya memiliki KTP di Jakarta. Andra.
Baik, terima kasih Yuil. Demikian tadi laporan reporter Yuliana Wen bersama juru kamera Muhammad Reza dan Rinto dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat. Beberapa agenda akan dilakukan Jokowi di San Francisco, diantaranya mengunjungi Silicon Valley sebelum kembali bertolak ke Jakarta. Salah satu agenda Presiden Joko Widodo adalah bertemu dengan diaspora Indonesia yang jumlahnya cukup besar di San Francisco. Pertemuan bersama masyarakat Indonesia di San Francisco akan dilakukan di Auditorium Palace of Fine Arts. Setelah itu, Jokowi akan menghadiri US ASEAN Business Council atau ABC dan berkunjung ke Silicon Valley. Di Silicon Valley, Jokowi dijadwalkan untuk bertemu dengan CEO perusahaan-perusahaan raksasa bidang IT seperti Google dan Facebook. Jokowi juga akan bertemu dengan pimpinan perusahaan jaringan sosial Twitter. Pertemuan ini melanjutkan rencana yang sempat tertunda dalam kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat pada Oktober lalu karena bencana kabut asap di tanah air. Rombongan Presiden dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada Jumat pagi mendatang. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan pihaknya siap mengamankan proses penertiban kawasan Kalijodo. Tito bahkan akan menyikat oknum-oknum yang membekingi tempat hiburan malam tersebut. Untuk penertiban, Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya. Kalau ada yang melakukan resistensi, melindungi pelaku kejahatan, ya kita tangkap. Kita akan minta dukungan dari Pangdam. Pangdam sudah sangat komit untuk membantu. Ya, jadi kalau ada oknum-oknum Polri atau TNI yang mungkin ya yang ada di belakang mereka, saya kira saya dan Pak Pangdam nanti kita akan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol M. Iqbal menjelaskan Jessica Wongso dikembalikan lagi ke ruang tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta. Pengembalian Jessica ini setelah Senin kemarin yang bersangkutan menginap di RSCM untuk menjalani tes kejiwaan dan kesehatan. Menurut Iqbal, untuk proses pemeriksaan kejiwaan dan kesehatan Jessica Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, polisi sengaja menginapkan Jessica di RSCM Jakarta. Rawat inap yang dijalani Jessica itu untuk mempermudah pemeriksaan agar berjalan optimal, juga karena alasan kesehatan Jessica. Namun Iqbal mengatakan hasil pemeriksaan tes kejiwaan Jessica tidak dapat diungkapkan ke publik karena masuk dalam berkas penyidikan. Setelah selesai menjalani tes kejiwaan, Jessica dikembalikan ke ruang tahanan Polda Metro Jaya Selasa sore. Itu Ketua RW 0502 Kalijodo Penjaringan Jakarta Utara Kunarso Suro Hadiwijoyo membantah bila Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi terkait rencana penggusuran di kawasan prostitusi di tempatnya. Akibat tidak adanya sosialisasi, warga menghendaki penggusuran ditinjau ulang. Lebih jauh, Kunarso berharap Pemprov DKI membatalkan rencana penggusuran tempat prostitusi yang telah ada sejak masa penjajahan Belanda tersebut. Alasannya, selama berdirinya tempat prostitusi tersebut tidak ada warga yang merasa terganggu. Selain itu, Kalijodo juga bebas dari preman dan perjudian. Tak hanya itu, warga juga bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, penduduk Kalijodo yang memiliki KTP DKI jumlahnya mencapai 4.000 orang. Sampai saat ini belum ada dari pihak kelurahan atau kecamatan, itu belum ada untuk sosialisasinya. Nah, yang mana kemarin itu ada selebaran pamflet itu untuk yang peringatan lah, dalam ditutup lah ini, tapi dalam hal ini itu kan jeleknya kayaknya nggak sah gitu. Nah, seharusnya ada sosialisasinya dulu kan. Salahnya di situ. Nah, warga masyarakat ini ya mengendakin bahwa ya kalau bisa ya ditinjau kembali dan minta ya kayak pada saat inilah supaya apa namanya. Warga kawasan Kalijodo, Jakarta Barat berencana mengadukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Ini terkait rencana pemerintah DKI akan menggusur kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Reporter Tesar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto akan melaporkan langsung informasi selengkapnya dari Kalijodo. Tesar, atas dasar apa kemudian rakyat atau masyarakat yang ada di Kalijodo akan melaporkan Pemprov DKI ke Komnas HAM ini?
Ya, kalau memang hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi atas dasar apa dan bagaimana bentuk laporan yang dilayangkan masyarakat Kalijodo kepada Komnas HAM. Namun besar kemungkinan ini terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan unsur TNI dan juga unsur pengamanan yang bersenjata lengkap kemarin di sini yang dinyatakan memang cukup menakuti dan juga cukup mengintimidasi warga Kalijodo ini. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kepada perwakilan warga, Daeng Aziz melalui pesan singkat. Memang ia menyatakan benar bahwa hari ini masyarakat Kalijodo akan mengajukan laporan kepada pihak Komnas HAM. Dan ketika tadi kami masuk ke kawasan Kalijodo ini, memang tadi pagi sempat ada deretan mobil elf yang mengangkut puluhan bahkan lebih dari 100 warga untuk menuju Komnas HAM. Dan hingga kini memang terlihat bahwa kawasan Kalijodo pada pagi dan siang ini terlihat relatif sepi. Bahkan di sini Carlos tidak terlihat bahwa ini adalah jika di sore dan malam